Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdi Ramli. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang konsep dan pembangunan perdesaan. Nah, berangkat dari definisi tentang ekonomi pembangunan perdesaan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan kemudian pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang diinginkan oleh masyarakat itu dalam hidupnya memang bergantung pada usaha, dan berbagai sektor usaha dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Nah, langkah-langkah itu yang harus pemerintah ambil sehingga apa yang dicita-citakan itu mampu mencapai dari tujuan pembangunan desa itu sendiri. Nah, berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 78 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemudian kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan dan kemudian menghilangkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Nah, desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan kebudayaan dan kota. Nah, rencana pembangunan desa merupakan salah satu dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa itu sendiri. Nah, diselenggarakan dengan mengikuti sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menyusun agenda-agenda atau rencana anggaran pendapatan dan belanja desa itu sendiri. Nah, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan itu ada mencakup beberapa poin penting. Yang pertama di sini, penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang desa itu sendiri. Dan poin kedua, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan perdesaan. Dan kemudian desa mempunyai peran penting dalam melihat sektor-sektor unggulan yang berada dalam desa itu sendiri. Semisalnya apa? Potensi-potensi yang kemudian berada dalam desa, wajib hukumnya pemerintah memberikan ruang kebebasan itu sehingga masyarakat memberdayakan dan kemudian berkreasi sedemikian rupa agar supaya mampu mencapai sasaran dan target yang kemudian direncanakan dalam musyawarah desa itu sendiri. Di sini, pembangunan infrastruktur desa adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di, di yang bertujuan kepada masyarakat untuk melayani dan memudahkan pelayanan masyarakat itu sendiri. Itulah yang materi-materi yang kemudian tercantum dalam konsep pembangunan perdesaan itu sendiri. Dan kemudian konsep apakah yang kemudian tercantum dalam pembangunan perdesaan? Secara substansi, perencanaan pembangunan merupakan keputusan untuk satu jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, bila mana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Nah,
dua pertanyaan itu yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang dicita-citakan atau tercantum dalam perencanaan itu sendiri mampu mencapai sasaran. Nah, di situ bagaimana pemerintah berkolaborasi antara kepala desa kemudian masyarakat setempat, sehingga apa yang ingin dilakukan untuk pembangunan perdesaan itu bisa mencapai untuk memberikan satu apa ini untuk memberikan satu kontribusi besar kepada masyarakat itu. Nah, sehingga apa yang perlu untuk dilakukan itu bisa tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan konsep dan pembangunan perdesaan itu sendiri. Terima kasih.